大力，快救我呀！扛不住了！不好了，不好了，快救我！啊！Halo para pecinta film Donghua. So, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Tentunya di video kali ini bakal melanjutkan series film Donghua yang berjudul Chief Spirit Master Part 3. Buat kalian yang belum menonton video sebelumnya, silahkan cek di bawah deskripsi video ini, oke? Langsung saja kita mulai. Di lanjutan series ini, kita diperlihatkan Tuan Xuanji memperlihatkan dirinya yang ternyata ia adalah seorang wanita. Sontak saja di situ para murid dan guru pun memberi hormat pada Tuan Xuanji. Bisa terlihat di situ Dali bilang ternyata Xuanji adalah seorang wanita. Kemudian kelas pun dimulai. Diketahui pelajaran pertama bagi murid yaitu pembagian alam kultivasi. Akan tetapi murid yang sudah tahu pelajaran tersebut ia heran dengan kelas hari ini. Namun terlihat tadi sangat senang tentang pelajaran dasar ini. Lalu Tuan Xuanji pun bilang yang sudah tahu pelajaran tersebut mereka bisa pergi. Tuan Xuan pun langsung mulai menjelaskan tentang pembagian kultivasi. Terlihat di situ Dali meresapi setiap kata yang dikeluarkan dari Tuan Xuanji tentang pembagian kultivasi. Diketahui jalan kultivasi seperti pencarian diri seseorang. Begitu ia memahami dirinya sendiri dari masa lalu itu bisa membangkitkan semangat. Terlebih lagi Tuan Xian pun menjelaskan tentang 5 alam kultivasi. Namun ternyata alam kultivasi juga ada yang sampai alam 9. Di situ para murid pun heran dan terkejut dikarenakan ada alam kultivasi ke-9. 第六境圣王强调修炼本性便不一样。哇，还有第9境啊！ Ditambah lagi Tuan Xuanji juga menjelaskan tentang cara membangkitkan Lin Qiao. Diketahui itu diciptakan dari diri sendiri. Itu juga bisa mempengaruhi atribut dan roh kebangkitan. Guru Xian pun mempraktekannya. Sontak saja di situ Dali mengatakan metode Tuan Xian sangat mirip dengan metode yang diajarkan oleh ayahnya. Namun terlihat di situ Mobei dan gurunya tak setuju dengan metode tersebut. Alhasil Mobei dan gurunya pun ditendang dari pelajaran Tuan Xian. 苏老顽固派你们来的？根本，Akan tetapi tiba-tiba saja Kyuji berhasil melakukan metode yang diajarkan oleh Xian. Tapi diketahui aturan di kelas ini tak ada yang boleh berbicara selain Xian. Kyuji pun langsung dikeluarkan dari kelas terlebih dahulu. Kemudian kelas guru Xian pun berakhir. Setelah berakhir, para murid membicarakan metode guru Xian tak cocok untuk mereka. Diketahui itu semacam hipotesis. 这只是玄机先生的一种假设，或者除了飞出去那人，新生再无人觉醒灵窍。玄机先生 Berpindah di halaman kelas D, Guru Ding muncul dan ia pun memberitakan semua muridnya untuk berkumpul di bidang seni bela diri. Berpindah di bidang seni bela diri, Guru Ding mengatakan di ujian hutan gunung sebelumnya Ding yang paling banyak membunuh mereka. Ditambah lagi para murid pun harus mempersiapkan membangkitkan Lin Qiao secepatnya. Bisa terlihat di situ Nuren mengatakan kelas B tidak dapat membangunkan semua Lin Qiao dalam waktu 1 bulan. Ia juga mengatakan apalagi kami. Guru Ding pun menyuruh Kyuji untuk memperlihatkan Lin Qiao yang telah ia bangun sebelumnya. Terlihat di situ Kyuji mengatakan Dali lebih kuat darinya. Akan tetapi kenapa ia belum bisa membangkitkan Lin Qiao? Guru Ding menjawab akar milik Dali aneh. Guru Ding pun memberi 1 bulan pada semua muridnya untuk membangkitkan Lin Qiao. Mereka pun disuruh latihan fisik terlebih dahulu sampai mereka mandi air panas. 开始吧，先长跑练足，石大力、欧野剑王。快点！我给的血鞘点锤炼体魄，谁打得轻了，我。再是全装练手，药浴里放了体魄丹，
能够修复。 Setelah hal tersebut, para murid pun bermeditasi untuk membangkitkan Lin Qiao. Terlihat di situ Nuren mulai membangkitkan Lin Qiao miliknya. Para murid yang lain pun heran kepada Nuren. Lalu Dali pun keluar dari bidang seni bela diri bersama Guru Ding. Kata Dali, kenapa ia tak bisa membangkitkan Lin Qiao? Namun Guru Ding mengatakan, saat tes pertama Dali, ia tahu bahwa Dali masuk akademi karena rekomendasi dari pamannya yaitu Sude. Dan sengaja Guru Ding meremehkan Dali. Terlebih lagi Guru Ding juga tidak memberitahu orang lain akan hal ini. Dan ia akan meminta Guru Chan untuk membantunya. Kemudian di hari ke-29, terlihat para murid sudah membangkitkan Lin Qiao. Akan tetapi cuma Dali yang belum. Dilanjut para murid pun datang ke pengujian elemen dasar. Terlihat di situ ada Guru Ding dan Tuan Xian. Mereka diberitahu oleh Guru Xian tentang 5 dasar elemen. Guru Xian mengatakan pilih kekuatan yang paling sesuai dengan akar spiritual mereka. Guru Xian pun langsung saja mempraktekkan tentang 5 elemen dasar tersebut. 世间万物由金、木、水。 看好，最后巨岩刺。 Bisa terlihat di situ Guru Ning mengatakan ujian gunung kali ini akan dipimpin oleh Dali. Setelah hal tersebut, para murid pun disuruh pergi, cuma Dali yang boleh tinggal di sini. Setelah Guru Ding pergi, Guru Xian pun mengatakan bahwa Dali punya kekuatan roh. Itu dikatakan oleh Guru Ding. Tapi Dali belum membangkitkannya. Guru Xian pun langsung menyuruh Dali untuk membangkitkan 5 elemen dasar secara langsung, supaya Dali bisa membuktikan bahwa apa yang dia katakan benar. Sontak saja di situ Dali pun langsung mempraktekkan 5 elemen dasar tersebut. Guru Xian pun terkejut akan hal itu. Kata Guru Xian, roh iblis bisa membangkitkan 5 elemen dasar langsung. Tapi pada manusia ini ia belum pernah melihatnya. Dali memberitahu walaupun ia bisa membangkitkan 5 elemen dasar, tapi ia merasa bahwa tubuhnya kosong. Guru Xian pun menjawab, ketika kekuatan tidak bisa diatur, itu akan membawa bencana bagi Dali. Lalu Dali pun merasa seberapa kuat ia untuk membuka rahasia Lin Qiao. 你不要跟其他人提起。那我的身体，那我究竟要多强，才能解开灵窍的秘密？ Setelah hal tersebut, Dali pulang ke kamar kelas D. Terlihat di situ Kyoji menanyakan apa yang diberikan khusus oleh Guru Xian. Dali pun menjawab tidak ada. Saat itu Dali sadar bahwa rubah Hong menghilang. Dali pun langsung mencarinya. Dan pastinya Hong ada di tempat tinggi untuk melihat bulan. Di sisi lain, Chen dan anak buahnya dari kelas B sedang berjalan di suatu tempat yang tinggi. Tiba-tiba saja Chen siap menyerang dikarenakan ada Hong yang berubah menjadi manusia. Di situ, Chen dan Yang pun langsung bekerja sama untuk mengalahkan Hong yang merupakan iblis rubah. Sontak saja terjadi pertarungan di antara mereka. Terlihat di situ Hong pun disegel. Ditambah lagi Chen juga ingin membuat kontrak dengan Hong. Sementara itu, Dali masih memantau pertarungan mereka.天清地灵，青竹伏妖阵。Sontak saja di situ Chen pun langsung memperkuat segelnya supaya Hong tidak bisa kabur. Dali pun langsung menggunakan teknik pengalihan supaya bisa menyelamatkan Hong. Pada akhirnya Dali pun berhasil menyelamatkan Hong. Setelah itu, Chen mengatakan mungkin saja tuan dari iblis tersebut adalah seseorang jenius dari kelas A. 绝对是障眼法，是真的。
天才，假扮的天才。 Sementara itu, terlihat sosok misterius yang sedang memantau mereka. Bisa terlihat di situ ia punya rencana tertentu nanti ketika ujian hutan gunung dilaksanakan. Kemudian, Dalipun dan Hong sudah berada di tempat yang aman. Di situ, Hong mengatakan ia kagum pada Dali yang telah menguasai 5 elemen dasar. Tapi Dali menjawab ia belum bisa, dikarenakan ia belum membangun Lin Kyu. Dali pun bertanya apakah di masa depan Dali sama seperti ini. Hong pun langsung menjawab Dali di masa depan sudah menjadi kepala guru jiwa. Ditambah lagi Dali harus berhati-hati terhadap King Kyu dari kelas A, dikarenakan setiap jenis di Akademi Long Mai sudah ditandai. 是要当心青丘。你不知道呢？龙脉学府每一个天才人物都是有数的。 Setelah hal tersebut, esok harinya semua kelas berkumpul untuk berangkat ke ujian hutan gunung. Terlihat Dali juga membawa sebuah kotak. Dan terlihat juga ada para murid yang ketakutan. Lalu muncullah para guru dari setiap kelas dan juga kepala sekolah akademi, yaitu Penatua Su. Penatua mengatakan total waktu berburu selama 3 hari. Ia juga memberitahu akademi akan menggunakan harta yang diperoleh oleh murid dalam uji coba. Jika kelas B menang melawan kelas A, otomatis kelas B akan mendapatkan fasilitas pelatihan kelas A. Di situ Dali bertanya, jika kelas D mengalahkan kelas C, akankah kelas B memasak dan membersihkan? Penatua menjawab tentu saja. Para murid kelas D pun langsung senang akan hal itu. Namun kelas C terlihat sangat kesal. 丙班是不是也要给我们端茶倒水、打扫卫生啊？好像已经赢了一样。有些人总喜欢白日做梦。都给老。没错。喂，终于可以不用每天早起。 Kemudian Penatua pun mengirim para murid ke tempat ujian hutan gunung. Sementara itu 4 guru dan penatua masuk ke dalam aula untuk menunggu ujian selesai. Diketahui pedang gana milik penatua akan membawa para murid berangkat dan pulang nantinya. Di sisi lain, pedang gana tersebut sudah membawa para murid ke tempat ujian gunung masing-masing. Namun, tiba-tiba saja kelas D dikejutkan dengan munculnya ular roh yang ganas. Dali pun langsung saja menyerangnya. Di situ, Kyuji mencoba untuk menyerangnya sendirian, namun ternyata tidak mempan. Sontak saja di situ Kyuji pun langsung dikejar-kejar oleh ular tersebut. 大胆凶灵，吃本大爷一剑！哎呀！ Dali pun memberitahukan kepada para murid lain untuk bekerjasama untuk mengalahkan ular piton itu. Dali pun langsung mengurung ular piton tersebut sambil ia memerintah kepada murid lain untuk menyerang bersama. Akan tetapi ular itu tak bisa dijebak. Dali, 控不住了。 Di situ Dali pun langsung maju sambil menyuruh Kyuji untuk menyerang ular tersebut dengan pedang terbangnya. Dan ia harus mengenai tepat di atas kepala ular itu. Terlihat di situ Dali maju sendirian melawan ular piton tersebut, tapi dibantu oleh Kyuji dari atas dengan pedang rohnya. Pada akhirnya ular piton tersebut pun berhasil dikalahkan. Namun ketika mereka semua mendekati ular itu, ternyata ia belum mati. Ular itu pun langsung kabur saat itu juga, menyisakan hanya sisiknya yang kecil. Di situ Dali pun langsung saja menyuruh Lau untuk melacak ular piton tersebut, yaitu dengan imbalan 3 sosis kepada Lau. Pada akhirnya Lau pun setuju dan ia langsung melacaknya. 大爷差点吓死！你能不能找到那条巨蟒？不找。2根香肠。3根。 Mereka pun melanjutkan perjalanan. Saat itu Dali merasakan ada binatang roh di dekat mereka. Dan ternyata itu adalah kalajengking. Di situ Lau pun langsung saja bersembunyi kembali ke kotak milik Dali.
Terlihat para murid pun membuat pelindung batu supaya kalajengking tidak bisa masuk. Namun tiba-tiba saja muncullah kalajengking raksasa. Sontak saja di situ Dali pun dan Kyuji menyerang kalajengking tersebut secara bersamaan. Pada akhirnya kalajengking itu pun terkapar, tapi ia masih bisa menyerang sebelum mati. 来了一个闻道境的凶灵，赚了！哎，哎呦！ Kemudian terlihat mereka semua beristirahat di dekat api unggun, sembari membicarakan kelas lain yang akan menggantikan posisi mereka membuat teh dan membersihkan. Namun ketika mengobrol tersebut, mereka pun dikejutkan dengan kemunculan King Kyu. Lalu Dali pun bertanya siapa yang akan mengawasi malam ini. Dikarenakan para murid yang lain beralasan macam-macam, pada akhirnya Dalilah yang mengawasi malam ini. Di saat mereka berdua di api unggun, Dali bertanya pada King Kyu, apakah murid kelas A berburu sendirian dan tidak bekerja sama? Kata Kyu tentu saja. Dali pun langsung bilang sedangkan kelas D lemah dan harus bekerja sama. Jika terpisah mereka tidak akan bertahan. Tapi kata Kyu dengan kekuatan Dali sekarang, Dali bisa sendirian. Di situ Kyu memberitahu yang menemukan tempat harta karun dan ia butuh orang yang bisa bekerja sama. Namun Dali mengatakan ia tak tertarik dengan harta tersebut. Di situ Kyu meyakinkan jika Dali bisa mendapatkan harta tersebut, ia bisa dengan mudah mengalahkan kelas C dan ia akan diikuti oleh senior di akademi. Namun lagi-lagi Dali mengatakan ia tak tega dengan kelas D. Kalau ia meninggalkan mereka semua, tak ada bedanya dengan membunuh kelas D. Ditambah lagi Dali adalah ketua kelas D. Dan itu adalah tugas Dali untuk menjamin bahwa mereka semua kembali dengan selamat. Dali juga menawarkan Kyu untuk lebih baik berjalan dengan kelas D terlebih dahulu, sampai ia ke tempat harta karun. 最好也别残废，所以就不去藏宝地了。青州师叔不如先跟我们同行，等到了藏宝地附近再。 Sementara itu ternyata ada yang memantau mereka berdua, dan itu adalah Mobai. Ia pun langsung mengingat latihannya bersama gurunya yaitu Iban Kyu. Bisa terlihat di situ Mobai diberikan botol. Diketahui itu untuk memancing binatang roh ganas di Hangzhou di Gunung Tengah. Terlebih lagi yang ada di dalam botol tersebut bisa membuat Mobai memerintah. Dan tentu saja nanti Dali tak akan bisa lepas dari roh gila ini. Berpindah ke gunung, Mobai mengatakan, tunggu saja Dali akan mati di bawah roh pembunuh ini. Dan saat itu Mobai akan datang untuk menyelamatkan Kyu. Di situ langsung saja Mobai membunuh serigala yang menghalangi jalannya. Lalu Mobai pun pergi ke dalam goa yang di sana ternyata ada serigala raksasa. Tadinya Mobai tak mau membuat marah roh ganas ini, dikarenakan yang mati bukan hanya Dali. Terlebih lagi nanti juga King Kyu dalam bahaya. Namun tiba-tiba saja dua roh bocil muncul. Mereka pun membuat Mobai tak sadarkan diri. Di situ Mobai dikendalikan dua roh bocil tersebut. Mobai pun langsung memecahkan botol yang membuat serigala raksasa itu menjadi mengamuk. 一定要死！ Kemudian Mobai pun terlempar dari goa dan ia langsung pergi dan akan menyelamatkan Kyu. Tentu saja bersambung di part 5 dan seterusnya. Oke, ini adalah Chief Spirit Master part 4. Untuk video selanjutnya ya pasti akan membahas Wanjifasen ataupun Perfect Code ya, sambil emang kalau memang sudah ada episode dari Perfect Code ataupun Wanjifasen itu dibahas ya kalau udah ada episodenya muncul. Tapi kalau episode tersebut belum datang, tentu saja akan membahas Chief Spirit Master ini ya, karena memang banyak episodenya, sekitar 56 episode di season 2. Kalau untuk season 1 itu ada 40 episode. Dan untuk season 2 nya itu ongoing di episode 56 ataupun 57. Jadi untuk menunggu Wanjifasen, Perfect Code dan juga episode-episode lainnya, tentu saja akan terus membahas Chief Spirit Master. Oke.
Oke lah, sepertinya cukup. Silahkan yang belum subscribe di klik kanan atas ataupun di bawah juga banyak video yang lainnya, silahkan disimak kembali. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and goodbye.